Halo kemerubahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan Master Chief pada seri Halo episode keempat yang berjudul Homecoming. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Pada awal episode, kita diperlihatkan bagaimana para anak-anak sedang menjalani pelatihan menjadi seorang Spartan. Di sana ada Riz, Vannak, Kai, dan tentu saja John yang masih kecil. Kemudian, Shin memperlihatkan Kwan Ha dan Soren yang tiba di planet Madrigal. Soren mendaratkan pesawatnya sedikit lebih jauh dari pusat kota agar kedatangan mereka tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian, mereka berdua mulai berjalan menuju pusat kota. Sesampainya di sana, Kwan Ha masuk ke dalam sebuah pasar. Hingga akhirnya dia bertemu dengan temannya yang bernama Atu. Atu sangatlah terkejut dengan kedatangan Kwan Ha. Dia merasa ketakutan untuk berbicara, karena Atu mengetahui jika Kwan Ha pada saat ini tengah menjadi buronan. Lalu Atu menyarankan agar Kwan Ha datang pada malam hari, pada saat acara penghormatan untuk para pemberontak yang gugur. Come to the memorial tonight. Singkat cerita, pada malam hari, akhirnya Soren dan Kwan Ha mendatangi acara penghormatan tersebut. Di sana, Kwan Ha bertemu dengan salah satu petinggi kelompok. Dia bernama Agatha. Lantas, Kwan Ha menanyakan apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan para pemberontak. Akan tetapi, Agatha berkata bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perlawanan, karena para pemimpin telah dieksekusi oleh Vincergrad. Menyadari hal ini, Kwan Ha merasa sangat kecewa dan menuding Agatha telah berkhianat. Hingga akhirnya, Kwan Ha memicu keributan. Lalu, tiba-tiba pasukan Vincergrad datang dan mengapung mereka di sana. Beruntung, dengan cepat, Soren dapat menyelamatkan Kwan Ha. The outpost changed everything, Kwan. Need to fight. I'm sorry, Kwan. Let's go. Sesampainya di tempat aman, Soren mendapati pesawatnya telah dibajak. Kemudian Soren meminta bayarannya. Lantas Kwan Ha mengajak Soren untuk bertemu dengan bibinya yang bernama Sojin, karena bibinya yang mengatur keuangan keluarga. Get my ship and going home. You go home with nothing. My aunt, she's the one who controls the family money. What kind of pirate are you? Di sisi lain, Vincergrad telah mengetahui jika Kwan Ha berada di Madrigal dengan penjagaan Soren. Lantas, Vincer menyuruh bawahannya yang bernama Franco untuk menghabisi Kwan Ha. Karena Vincer menginginkan semua keluarga Ha lenyap agar dirinya dapat mudah menguasai Madrigal. Singkat cerita, Kwan Ha bertemu dengan bibinya. Lalu mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruangan. Akan tetapi, Soren tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan tersebut. Kwan, Sujin. Stop. Hingga akhirnya Soren memutuskan untuk menemui seseorang untuk mengetahui informasi tentang pesawatnya. Namun sangat disayangkan, kapal milik Soren tidak dapat diterbangkan karena ada banyak bagian pesawat yang dicuri. Kemudian sang informan mengatakan bahwa ada kapal barang sejauh 200 km di arah selatan. Setelah perbincangan itu, Soren tiba-tiba merampas motor milik sang informan. Well, bad news, friend. Looking for the fastest way off Madrigal. 200 miles. Due south. Kembali pada Kwan Ha, sang bibi mengatakan bahwa semua harta milik keluarga Ha telah habis digunakan oleh sang ayah. Uang itu sendiri digunakan untuk mendanai operasi pasukan pemberontak. Semua ini dimulai ketika Jin Ha mengunjungi kelompok bernama Mistik di tengah gurun pasir. Dan ketika dia kembali, semuanya sangatlah berubah. Jin Ha sangat ingin membebaskan Madrigal, dan dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawab miliknya. Mendengar hal itu, Kwan Ha menanyakan di mana lokasi kelompok Mistik. Akan tetapi, sebelum bibi Sojin menjawab, tiba-tiba datanglah Franco yang langsung menghabisi sang bibi.
Mendengar adanya keributan, Soren dengan cepat datang menyelamatkan Kwan Ha. Dalam pelariannya, Kwan Ha dan Soren dikejar dan ditembaki oleh anak buah Fincher. Beruntung tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Lantas, mereka berdua kabur menuju gurun pasir. He died to save me. I have to pick up where he left off. Father spent everything we had on the revolution. Your father fought for a lie. Go! Lalu scene memperlihatkan John bersama Dr. Halsey dan juga asistennya sedang berada pada slip space yang menuju planet Eridanus 2. Singkat cerita, kapal yang ditumpangi John keluar dari slip space. Hingga akhirnya kita dapat melihat planet Eridanus 2, yang mana pada bagian luarnya terdapat cincin es. I'm going home. Terlihat planet itu sekarang begitu tandus dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dengan menggunakan sebuah rover, mereka bertiga pergi menuju rumah John sewaktu kecil. Sesampainya di sana, John mengingat lokasi di mana dia dan ayahnya mengubur sesuatu tersebut dan segera mulai menggalinya. From where my father dug the hole to the balcony. Around here. Hingga akhirnya, John berhasil menemukan sebuah kotak putih besar dari galiannya. Setelah dibuka, ternyata kotak itu berisikan kumpulan gambar yang dibuat oleh John. Semua kertas di sana menunjukkan gambar dari dua buah artefak, yaitu artefak Madrigal dan satunya artefak yang jauh lebih besar. Namun, dari semua kertas yang ada sebuah gambar berbentuk lingkaran yang John sendiri tidak mengingatnya. Hingga akhirnya, John memutuskan untuk masuk ke dalam rumah lamanya. Found something? Drawings. I don't recognize this one. John. Di dalam sana, John memeriksa keadaan dan meminta bantuan Cortana untuk memproyeksikan bagaimana kondisi rumahnya dahulu. Semua ruangan berhasil diproyeksikan, namun khusus kamar milik John, Cortana tidak memiliki banyak data untuk memproyeksikannya. Mengetahui hal itu, Dr. Halsey merasa cemas dan mengingatkan John bahwa semua yang dilihatnya tidak mencerminkan peristiwa yang nyata. Can you show me what the house used to look like? That's Plant Lab. I don't have enough data on that space to make an accurate representation. Namun di saat itu, John mulai bisa mengingat beberapa kenangan masa lalunya. Dimulai dia bermain dengan anjingnya, hingga sang ayah yang menumbuhkan tanaman yang dengan sangat cepat. John juga mengingat ketika dia keluar dari batas area dan menemukan sebuah reruntuhan yang berisikan artefak kedua yang lebih besar. Hingga tanpa diduga, John berhasil mengingat bahwa John melihat dirinya sewaktu masa kecil sedang bermain tebak koin dengan Dr. Halsey. Hal ini tentunya bertentangan dengan yang dikatakan oleh Dr. Halsey. Dr. Halsey berkata bahwa kedua orang tuanya John telah meninggal, sedangkan dirinya diadopsi dari panti asuhan. Careful, Johnny. Don't go too far, John. Be careful. Do you know what I think? Menyadari hal ini, John merasa kesal. Lantas dirinya mempertanyakan apa yang dilakukan Dr. Halsey di rumahnya waktu itu. Di sini, Dr. Halsey mengelak dan berkata bahwa kenangan John kacau akibat trauma semasa kecilnya. Tentu saja, John tidak percaya begitu saja. Akan tetapi, John mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Kemudian, John membawa Dr. Halsey menuju reruntuhan artefak kedua berdasarkan ingatannya. Why are you here? Not at the orphanage here. I've been with you ever since. Second object is here. Sementara itu di Fleetcon, secara diam-diam, Kai mengikuti langkah John. Dia melepaskan pelet hormonal yang berada pada punggungnya, tanpa sepengetahuan Rhys dan juga Vanak. Mulai saat itu, Kai dapat merasakan semua hal layaknya manusia pada umumnya. Ketika Kai membersihkan senapannya, dia melihat pelumas senapan yang berwarna merah. Kemudian, dirinya langsung mengusapkan pelumas tersebut untuk mewarnai rambutnya. What are you doing? Nothing.
Di sisi lain, Miranda yang mengetahui Dr. Halsey tengah pergi, memanfaatkan hal ini untuk meneliti artefak Madrigal lebih lanjut. Lantas, Miranda memanggil Silver Team untuk melakukan eksperimen terhadap artefak tersebut. Miranda meminta mereka untuk menyentuh artefak Madrigal. Rhys dan Vanak maju terlebih dahulu. Lalu, tiba giliran Kai menyentuh artefak itu, namun tidak terjadi reaksi apa-apa. Miranda menyadari ada hal yang berbeda dengan Kai, yaitu adanya perubahan warna pada rambutnya. Akan tetapi, dirinya tidak memperdulikan hal itu. See how the object reacts to you. Okay, let's get to it. Any other tests, ma'am? Setelahnya, Miranda membawa Silver Team menuju laboratoriumnya. Di dalam sana, Kai merasa takjub dengan semua hal yang ada, hingga akhirnya dirinya melihat senjata Covenant dan mengambilnya. Dia menjelaskan cara kerja dan kerusakan yang ditimbulkan dari senjata tersebut. Kai juga menirukan sebuah suara dari para Covenant ketika mereka akan mati. Mendengar kata yang diucapkan Kai, Miranda menyadari bahwa Silver Team punya informasi tentang Covenant dan mengetahui bahasa mereka. Favorite Covenant weapon. I don't have another word for it. What is it again? You Spartans have spent more time with the Covenant than anyone. Kemudian, Miranda meminta bantuan Kai untuk menerjemahkan bahasa Sang Heli yang dia dapatkan dari transmisi terakhir pesawat Gladius. Berkat bantuan Kai, akhirnya Miranda dapat menerjemahkan percakapan terakhir dari pesawat Gladius yang hilang. Dan juga mengetahui fakta bahwa artefak Madrigal berkaitan dengan sebuah cincin sakral yang selama ini dicari oleh para Covenant. Cincin sakral ini disebut dengan nama Halo. Yeah, what do you have for that? This word from the Sangheili broadcast. Sacred ring. Halo. Can we just keep this between us? Oke, itulah recap dari serial Halo episode keempat. Bagi yang masih penasaran dengan kelanjutannya, bakal Mimin bahas pada video selanjutnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe untuk melihat pembahasan film yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.